Hai Shalom teman-teman semua. Start with God. Hari ini kita akan membahas tentang God is in control. Kita percaya dalam merencanakan sesuatu, Tuhan itu bekerja bersama kita. Kita ini mitra sekerja Allah. Efesus 2 ayat 10, kita tahu ayat ini ayat yang menggambarkan bahwa kita punya destiny yang baik dari awal kita diciptakan. Karena ini kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa sebenarnya dari awal kita diciptakan, Tuhan selalu merencanakan kita sesuatu yang baik. Dan dalam proses perencanaan kita, kalau tidak ada sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, mungkin kita sedang tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin kita sedang berjalan sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan secara utuh. Yakobus 4 ayat 13-15 kita akan belajar bagaimana kita harus merencanakan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja lalu kelihatan lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Waktu saya pertama kali baca ayat ini sekitar tahun 2014 sampai 2015, saya agak lupa. Dan saya tahu bahwa ketika itu saya berubah. Ketika seorang bertanya sesuatu rencana, saya selalu berkata, kalau Tuhan izinkan, maka saya akan melakukan. Jika Tuhan menghendaki, maka saya akan melakukan itu. Selalu ada kata-kata itu di dalam kata-kata saya, karena saya tahu ayat ini mengubahkan saya tentang sebuah merencanakan sesuatu. Saya nggak lagi bergantung dengan kepastian, karena hidup ini tentunya tidak pernah ada kepastian. Rencana yang kita buat selalu berbeda dengan realitanya. Dan jika Tuhan menghendaki, maka itu akan terjadi. Apalagi jika apa yang kita pikirkan dan rencanakan, itu sesuatu yang bersifat kebenaran dan tujuannya adalah Tuhan dimuliakan. Dalam konteks ini, kita mau belajar bahwa ketika kita merencanakan sesuatu, maka kita bukan merencanakan untuk Tuhan, tapi merencanakan bersama dengan Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi mitra kerjanya, mitra dalam misi Allah, mitra dalam pelayanan, mitra dalam kita melakukan dalam tindakan-tindakan kita dalam kehidupan. Allah harus menjadi sebuah dasar untuk kita merencanakan sesuatu. Bahkan bukan cuma jadi dasar, tapi ketika kita berjalan, Allah itu berjalan bersama dengan kita. Pikiran kita, perasaan kita, memang bukan 100% dikendalikan oleh Allah. Kadang manusia pun juga mengambil keputusan berdasarkan kehendak bebasnya. Tetapi ketika kita memutuskan untuk hidup di dalam Tuhan, maka rencana kita akan menjadi rencananya Allah juga. Amsal 3 ayat 6-7, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dan Tuhan ingin kita diluruskan jalan-jalannya ketika kita mengakui Dia dalam segala hal. Artinya gini, waktu kita melangkah dalam sebuah keputusan, misalnya kita ingin berangkat ke sebuah tempat, atau kita ingin melanjutkan pendidikan kita, atau kita ingin mungkin memutuskan untuk hidup secara mandiri, atau kita tidak bergantung lagi kepada orang tua. Di situ Allah akan meluruskan jalan kita. Tuhan kita tuh bukan kayak gini. Ketika kita salah pilih jalan antara A sama B. Ketika Tuhan maunya A, kita pilih B, terus kita langsung ditendang. Kita langsung gak jadi anaknya lagi. Enggak. Ketika Tuhan tahu bahwa kita salah dalam posisi kita harus memilih A atau B, Tuhan tetap meluruskan jalan kita saat kita salah. Asal kita mau bangkit dan mau tetap berjalan bersama Dia. Repot kalau Tuhan tidak menopang jalan-jalan hidup kita. Maka kita akan menjadi orang yang selalu merasa bahwa jalan yang kita ambil benar, padahal sebenarnya salah. Artinya kalau Tuhan tidak menopang setiap jalan-jalan kita, maka kita akan berjalan dengan pikiran dan kekuatan manusia. Akibatnya apa? Kalau kita salah, dan kita akhirnya merasa bahwa ini keputusan yang bukan dari Tuhan, kita malah nyalain Dia. Padahal sebenarnya dari awal kita tidak melibatkan Dia. Contoh, masalah anak muda apa sih? Soal pacaran. Banyak orang berdoa dapat dari Tuhan. Tetapi ketika dia bilang, ini dapat dari Tuhan kok kepada mentornya. Dia dapat dari Tuhan, dari doa dan semuanya. Tapi ketika putus, nyalainnya Tuhan. Ketika putus, dia bilang, kok saya putus Tuhan? Kok saya malah nggak jadi sama dia? Loh jelas, karena sebenarnya kita tidak melibatkan Tuhan dalam proses kita mengambil keputusan. Akibatnya kita bukan nyalain Tuhan aja. Nyalain keadaan, bahkan nyalain diri sendiri. Kok keputusan gue salah ya? Karena kita nggak sadar, ketika kita ambil sebuah keputusan, kita tidak menjadikan Tuhan sebagai mitranya, sebagai bentuk bekerja sama dengan Tuhan.
Akibatnya kita merasa bahwa keputusan itu keputusan Tuhan, padahal bukan. Nah, kita harus belajar sebenarnya Tuhan juga percaya kepada kita. Dalam Kejadian, Tuhan memberikan kita yang namanya otoritas. Otoritas apa? Otoritas untuk menguasai bumi dan mengambil keputusan-keputusan saat itu. Adam diciptakan untuk merawat dan menjaga bumi. Pada konteks ini, Adam diberikan sebuah mandat atau diberikan sebuah otoritas untuk bisa mengambil sebuah keputusan-keputusan. Dan awalnya Tuhan percaya kepada manusia. Dan sampai hari ini pun sebenarnya Tuhan percaya kepada manusia. Tetapi pada kenyataannya apa yang dilakukan manusia jauh daripada kebenaran. Dan itulah yang membuat Tuhan harus meluruskan jalan-jalan manusia. Sehingga ketika dia mengakui Tuhan dalam segala tingkah lakunya, maka Tuhan meluruskan jalannya. Loh, dalam hal apa? Dalam hal ya tentu yang bukan hal yang salah. Tapi hal yang sedikit memutuskan kayak misalnya sesuatu hal yang nggak salah banget sih. Kayak kita pengen sekolah di mana, kita pengen kuliah di mana, kita pengen bekerja di mana. Keputusan-keputusan seperti itu kan sebenarnya bukan dosa. Atau bukan keputusan-keputusan yang mempengaruhi hidup kita secara... maksudnya kita kalau salah langsung masuk neraka gitu. Enggak ya. Kita akan diputuskan dalam keputusan-keputusan yang sederhana, tapi Tuhan terlibat di dalamnya. Nah, ada 3 poin yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua bahwa yang pertama, rencana Tuhan bersama kita adalah rencana yang mendatangkan damai. Tuhan mau kita ketika melangkah damai. Tuhan memberikan sebuah damai sejahtera ketika kita melangkah dalam segala sesuatu. Memang indikatornya sulit ya. Kalau kita tahu bahwa damai karena misalnya kita lagi pergi jalan-jalan keluar kota, sepertinya damai ya, udara sejuk. Gimana sih cara membedakannya? Jelas pembedanya. Segala sesuatu yang Tuhan senangi, kita juga harus senangi. Segala sesuatu yang Tuhan tidak senangi, maka kita juga harusnya tidak damai. Dan kita nggak selalu harus mengukur itu dari misalnya suasana alam atau suasana keadaan kita yang lagi nyaman. Tetapi keadaan itu akan mendukung kita ketika kita tahu apa yang Tuhan senangi harusnya menjadi kesenangan kita juga. Yang kedua, rencana yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah rencana yang memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan di sini artinya ketika kita berhasil dalam sekolah kita, ketika kita berhasil dalam setiap apa yang kita lakukan, maka kita memuliakan Tuhan. Oh, sorry, itu bukan hasil karyaku aja, itu berkat kemurahan Tuhan. Oh, sorry, itu bukan cuma hasil aku bekerja keras, tapi ada keputusan dan ada rencana Tuhan yang membuat aku berhasil. Banyak orang Kristen malu seperti ini. Sedangkan Tuhan justru harus dimuliakan dalam segala apa yang kita lakukan. Yang ketiga, rencana yang bersama dengan Tuhan harusnya menjadi berkat dan sesama bagi banyak orang. Banyak orang berkata bahwa berkat itu hanya tergantung dari materi. Kalau kita berhasil memberi kepada hidup seorang dalam bentuk materi, maka kita menjadi berkat bagi banyak orang. Loh, tidak. Justru ketika hidup kita menjadi contoh dan teladan bagi sesama kita. Dan yang kedua, hidup kita hadir buat orang lain dan menjadi orang yang pertama ketika dia sulit, maka kita sedang menjadi berkat. Kita nggak harus selalu memberikan sesuatu kepada orang lain. Tetapi dengan kita mengerti keadaannya, ketika kita memutuskan untuk menolong dan mendengarkan ceritanya, maka rencana yang kita buat ini ada rencana yang datangnya dari Tuhan. Dan kita nggak harus juga selalu berkata bahwa Tuhan sayang lu. Enggak. Tapi ketika kita benar-benar hadir, kita hanya dengar. Berapa kali saya melayani, saya hanya dengar, saya hanya ikut menangis, saya hanya ikut tertawa, saya hanya menjadi seorang yang berempati dan hadir buat dia. Maka orang itu merasakan bahwa itu adalah rencana Tuhan dalam hidup mereka. Dan God is in control. Saya percaya saudara dan teman-teman pernah dengar ini. Tuhan pegang kendali apa yang kita alami hari-hari ini. Tuhan benar-benar merasakan apa yang kita rasakan. Dia Allah yang bersama kita. Dan saya percaya teman-teman semua bahwa kita ini adalah mitra sekerja Allah. Rasul Paulus sudah berkata dalam kitabnya, kita ini adalah kawan sekerja Allah. Apapun yang saudara rencanakan hari-hari ini, mari bukan melakukan untuk Tuhan, tetapi melakukan bersama dengan Tuhan. Dan saya tidak henti-hentinya mengajak teman-teman semua untuk mari baca Alkitabmu, berdoa dan saat teduh selalu. Karena kita tahu bahwa kita harus berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.